Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bapak Zen Firdaus Arizal. Di pertemuan yang ketiga ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menulis sebuah teks berita. Maka dari itu simaklah video ini dari awal hingga akhir sehingga kalian dapat memahami dengan jelas bagaimana cara menulis teks berita. Selamat mengikuti. Sebelum masuk ke dalam materi, perlu kalian ingat bahwa berita yang bagus atau teks berita yang bagus itu harus memuat unsur-unsur berita. Di dalam sebuah berita harus menjelaskan apa berita itu, kemudian kapan berita itu terjadi atau peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat di dalamnya, di mana peristiwa itu terjadi, bagaimana proses peristiwa itu, dan mengapa kejadian atau peristiwa itu dapat terjadi. Nah, ketika kalian menulis teks berita nanti, yang perlu dicermati, unsur-unsur ini harus masuk ke dalam teks tersebut agar mempermudah menghafalkannya. Dapat disingkat dengan adik Simba atau dalam istilah lain terkenal dengan istilah 5W1H. Langkah-langkah menulis teks berita terdapat 4 macam. Yang pertama, memilih peristiwa atau kejadian yang tentunya harus faktual dan aktual. Faktual itu benar-benar terjadi, aktual sedang hangat dibicarakan. Kemudian mencari informasi, kemudian menyusun berita yang terdiri ada kepala berita atau judul berita, ada leher berita, ada tubuh berita. Leher berita bisa disebut juga teras berita. Yang terakhir ada ekor berita. Nah, langkah yang keempat yaitu menentukan judul berita. Kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu memilih peristiwa. Peristiwa di dalam sebuah berita tentunya terkait dengan objek yang akan kita pilih. Objek peristiwa bisa berupa bertemakan bencana, bisa tentang hal keagamaan, bisa tentang kriminalitas, atau yang sedang hangat, yang sedang berlangsung ini yaitu tentang virus atau COVID-19. Saya akan memberikan contoh bencana, bisa kalian angkat dalam sebuah berita, misal bencana alam dan lain-lain. Atau mungkin kalian mengangkat hal yang baru kita peringati, yaitu peringatan hari besar agama Islam, yaitu Idul Adha. Setelah kalian menentukan objek atau peristiwa apa yang ingin kalian beritakan, langkah selanjutnya yaitu mencari informasi mengenai peristiwa itu. Kalian dapat mencarinya di internet. Ada banyak sekali informasi yang ada di sana. Tentunya kalian harus memilih informasi yang valid atau yang faktual, informasi yang benar-benar dapat dipercaya. Karena di dalam dunia maya banyak sekali informasi-informasi isu atau hoax. Jadi kalian harus selektif. Yang kedua, kalian dapat mencari informasi itu secara langsung ke tempat kejadian atau kalian mengalami sendiri. Tetapi di musim pandemi ini tentunya kalian tidak bisa untuk mencari langsung kejadian atau suatu peristiwa di lapangan. Tentunya kalian lebih efektif mencari informasi dari internet atau mungkin dari percakapan, bertanya kepada teman atau orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Jadi ketiga sumber ini yang paling cocok di era sekarang, yaitu dari internet dan juga komunikasi dengan orang lain. Langkah yang ketiga yaitu menyusun berita. Semisal kita mengambil sebuah objek yaitu momen Idul Adha, kalian juga bisa menulis apa saja yang terjadi ketika kalian
memperingati hari besar Islam, Idul Adha di desa kalian masing-masing. Bisa pelaksanaan sholat id atau penyembelihan hewan kurban. Ketika kalian menulis teks ini, kalian dapat menyambungkan teks dengan struktur berita. Struktur berita ada 4 hal. Yang pertama judul, teras, tubuh, dan ekor berita. Sebenarnya judul ini bisa kalian tulis atau kalian tentukan di awal atau bisa di akhir. Mana yang lebih mudah, silahkan kalian lakukan. Dalam contoh ini, saya membuat judul terlebih dahulu. Kita memberikan judul yaitu Momen Idul Adha Desa Sukamaju di Musim Pandemi. Teras beritanya apa? Teras berita secara konsep berisi apa, kapan, siapa, di mana. Apa di dalam berita ini kita tuliskan pelaksanaan sholat Idul Adha di Desa Sukamaju, Kecamatan Tempurejo, diikuti sekitar 400 orang warga. Ini menjawab pertanyaan apa. Kemudian kita lanjutkan, kapan hal itu terjadi? Peringatan Hari Besar Islam bertepatan pada tanggal 31 Juli 2020, dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian siapa yang terlibat? Warga desa. Pukul 06, warga desa sudah mulai berkumpul di masjid. Berarti yang terlibat adalah warga desa Sukamaju. Di mana? Di masjid dan menggunakan masker. Di paragraf pertama ini adalah paragraf yang mewakili teras berita. Ini adalah paragraf yang terpenting dalam teks berita. Kalau paragraf ini bagus, maka pembaca akan melanjutkannya sampai akhir. Kemudian kita bahas tentang tubuh berita. Berisi bagaimana dan mengapa. Nah, pertanyaan bagaimana kita ungkapkan dalam kalimat yang ada di slide itu. Pelaksanakan sholat Idul Adha tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Para warga Sukamaju dihimbau untuk membawa sajadah sendiri dan mengenakan masker. Sebelum memasuki masjid, para warga juga diminta mencuci tangan dan diperiksa suhu tubuhnya. Selain itu, penataan saf sholat juga diatur dengan jarak 1 meter antar jamaah. Inilah pertanyaan bagaimana dan menjawab bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha di Desa Sukamaju. Kemudian untuk pertanyaan mengapa, dijawab dengan kalimat ini. Protokol ketat ini dilakukan karena kecamatan di desa tersebut telah ditetapkan sebagai zona kuning. Ini yang menyebabkan protokol kesehatan yang begitu ketat ketika pelaksanaan sholat Idul Adha di Desa Sukamaju. Yang terakhir yaitu ekor berita yang kita anggap bisa hadir dan bisa tidak, dan kita anggap tidak terlalu penting dalam sebuah teks berita yang berbunyi, Kepala Desa Sukamaju, Sumarto, mengatakan bahwa protokol ketat ini harus dilaksanakan agar warganya terhindar dari penyebaran COVID-19. Setelah semua kerangka atau semua struktur sudah terjawab atau sudah dituliskan, mewakili unsur-unsurnya mulai apa sampai ekor berita, maka lengkaplah sudah penulisan teks berita. Jadi paragraf-paragraf yang tersaji sudah menjawab semua pertanyaan, sehingga pembaca ketika nanti membaca berita ini akan mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan momen Idul Adha di Desa Sukamaju, khususnya pelaksanaan sholat Idul Adha yang memakai protokol kesehatan yang amat ketat. Maka dari itu perlu diingat bahwa ketika kalian menulis berita, kalian harus mencari informasi sebanyak mungkin, kemudian dikumpulkan, dan harus menjawab, harus menerangkan 5W 1H, atau harus menjawab pertanyaan apa sampai dengan mengapa. Jadi kelengkapan unsur itu penting dalam sebuah berita. Anak-anak, demikianlah yang dapat Bapak jelaskan mengenai cara menulis teks berita. Di pertemuan selanjutnya akan Bapak jelaskan bagaimana cara menyunting atau memperbaiki
kalimat-kalimat yang ada di dalam tulisan berita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.